Hitchhiking adalah sebuah cara bepergian dengan menumpang kendaraan orang lain. Si pencari tumpangan secara spontan mencari kendaraan yang bersedia memberikan tumpangan di jalan. Bepergian dengan cara ini sangat beresiko, bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa. Seperti yang menimpa Sophia Loche, seorang mahasiswi asal Jerman. Maut menjemputnya saat menumpang sebuah truk yang disopiri oleh Bojima Lamrabat, sopir truk asal Maroko. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly Nuri Nuri 4922. Mari sama-sama kita simak kasusnya. Sophia Loche adalah mahasiswi pasca sarjana berusia 28 tahun dari Universitas Kota Leipzig di Jerman. Sophia tidak hanya cantik, dia juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Senyuman manis yang selalu menghiasi wajah Sophia, serta kepribadiannya yang hangat, membuat siapa saja merasa nyaman. Pada tanggal 14 Juni 2018, Sophia Loche hendak pulang ke Hamburg untuk merayakan ulang tahun ayahnya yang jatuh pada keesokan harinya. Sekitar pukul 4 sore, Sophia berpamitan pada rekan-rekannya di asrama. Kemudian dia pergi ke stasiun untuk naik kereta menuju Schweiditz West. Perjalanan hanya akan memakan waktu selama 10 menit. Setibanya di Schweiditz, Sophia berjalan kaki sekitar 10 menit menuju pom bensin Aral untuk mencari tumpangan yang bisa mengantarnya ke Herzberg. Dari Herzberg, Sophia akan naik kereta lagi menuju kota Hamburg. Bila semua berjalan sesuai rencana, Sophia sudah bertemu ayahnya di stasiun Hamburg pada pukul 11 malam. Tetapi keberuntungan tidak berpihak pada Sophia hari itu. Setibanya di pom bensin Aral, Sophia kesulitan mendapatkan tumpangan. Hingga dia bertemu Bob, sopir ramah berusia 41 tahun asal Maroko. Bob sedang dalam perjalanan pulang ke Maroko dan menawari Sophia tumpangan. Kebetulan rute yang akan dilaluinya sejalan dengan tujuan Sophia. Sebelum memulai perjalanannya, Sophia mengabari keluarganya lewat telegram bahwa dia menumpang truk Bob. Sophia juga bercerita tentang keramahan Bob yang sempat memberinya hadiah sebuah pipa khas Maroko. Tetapi sayang, Sophia tidak pernah sampai ke tujuannya. Johannes Loche dan Maria Elizabeth mulai khawatir ketika putri mereka, Sophia, tidak menjawab pesan menanyakan pukul berapa akan tiba. Ketika kereta terakhir tiba di stasiun Hamburg, pada pukul 1:30 dini hari, dan Sophia tetap tidak terlihat, Johannes dan Maria mendapat firasat buruk. Keesokannya pagi-pagi sekali, Johannes menelpon kantor polisi untuk melaporkan putrinya menghilang. Operator justru memberikan respon mengecewakan dengan mengatakan Sophia adalah wanita dewasa yang bisa saja tidak hilang, tetapi hanya mabuk setelah berpesta sehingga tidak merespon SMS ibunya. Saat Johannes menelpon kantor polisi untuk kedua kalinya, operator akhirnya menyarankan agar Johannes datang ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan orang hilang. Tetapi pihak kepolisian lagi-lagi sangat lamban dalam melakukan proses pencarian. Teman-teman Sophia yang kesal melihat sikap pihak berwajib, akhirnya berinisiatif melakukan penyelidikan sendiri. Berbekal informasi telegram dari Sophia, mereka mencari Sophia dan Bob si supir truk yang ditumpanginya. Mereka percaya Bob tahu di mana keberadaan Sophia. Usaha mereka membuahkan hasil. Ketika ada seorang supir truk asal Polandia yang mengaku melihat Sophia dan seorang pria yang diduga adalah Bob masuk ke dalam truk berwarna biru dengan plat nomor asal Maroko. Informasi penting itu diteruskan kepada pihak kepolisian yang segera memeriksa rekaman CCTV di pom bensin Aral. Dalam salah satu rekaman, terlihat Sophia bersama Bob masuk ke dalam truk. Polisi berhasil mendapatkan identitas Bob dan plat nomor truknya. Ternyata Bob adalah nama palsu, sedangkan nama aslinya adalah Bojima Lamrabat, seorang sopir truk dari perusahaan transport di Maroko. Pada tanggal 18 Juni 2018, 4 hari setelah Sophia menghilang, teman-temannya berusaha menghubungi Bojima lewat perusahaannya di Maroko. Beruntung pihak perusahaan berbaik hati meneruskan informasi menghilangnya Sophia kepada Bojima. Di hari yang sama, Bojima langsung menghubungi teman-teman Sophia.
Dia membenarkan bahwa Sofia memang menumpang di truknya, tetapi sesampainya di tujuan mereka pisah jalan. Bojima meneruskan perjalanan ke Prancis dan sekarang sedang berada di Spanyol menuju Maroko. Dia mengaku tidak tahu di mana keberadaan Sofia setelah mereka berpisah. Teman-teman Sofia segera memberikan informasi tersebut kepada polisi yang langsung meminta bantuan pihak berwenang Spanyol untuk mencari keberadaan Bojima. Keesokan harinya, pada tanggal 19 Juni 2018, sekitar pukul 4:30 sore terjadi kebakaran truk di pinggiran kota Madrid. Kebetulan sekali truk tersebut adalah milik Bojima. Pria itu segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya terkait menghilangnya Sofia Loche. Bojima memberikan kronologi yang sama seperti yang sudah diceritakannya kepada teman Sofia. Saat itu, polisi curiga melihat noda darah pada kemeja Bojima. Mereka kemudian melakukan tes DNA pada noda tersebut. Sebelum hasil tes DNA keluar, pada tanggal 21 Juni 2018, tepat seminggu setelah menghilang, jasad Sofia ditemukan dalam selokan, tak jauh dari lokasi truk Bojima yang terbakar. Keluarga Sofia sangat berduka menerima kabar tersebut. Harapan mereka untuk menemukan Sofia dalam keadaan selamat kini pupus. Hasil tes DNA pada kemeja Bojima akhirnya teridentifikasi sebagai milik Sofia. Berdasarkan data GPS pada truknya, diketahui Bojima melewati rute di mana jasad Sofia ditemukan. Bojima Lamrabat akhirnya ditangkap atas tuduhan pembunuhan Sofia Loche. Bojima terlahir dalam keluarga yang penuh kekerasan dan bertumbuh dewasa menjadi pribadi yang punya masalah temperamen. Dia juga sering melakukan KDRT pada istrinya. Pihak berwenang berhasil mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV di beberapa tempat pemberhentian yang disinggahi Bojima selama perjalanannya. Diketahui Sofia mengalami pelecehan dan disekap selama beberapa hari dalam truk, sebelum akhirnya dihabisi dan jasadnya dibuang pada tanggal 18 Juni. Saat itu, Sofia sempat melawan dan mencoba kabur dengan memukul Bojima. Pria itu naik pitam dan langsung mengayunkan kunci roda beberapa kali hingga Sofia kehilangan nyawanya. Bojima kemudian membakar truknya untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Pada bulan September 2019, Bojima Lamrabat dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan Sofia Loche. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Sebenarnya pihak kepolisian punya banyak kesempatan untuk menangkap Bojima dan menyelamatkan Sofia dalam keadaan hidup. Tetapi kelambanan dan kerumitan birokrasi mereka membuat penyelidikan berjalan sangat lambat. Berkat usaha dan tekad teman-teman Sofia yang tak kenal menyerah, Bojima bisa tertangkap hanya dalam waktu 7 hari setelah Sofia menghilang. Meski Sofia ditemukan telah tiada, paling tidak keluarganya kini mendapat jawaban. Semoga Sofia bisa beristirahat dengan tenang. Sekian dulu kasus Weekly hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.